Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pamela Mahir Wijaya MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dan juga teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Atma Zahra dengan NIM 2401001 dari Prodi BKPI STIT Ihsan Fikri Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas review novel dari mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Dan novel yang saya ambil adalah novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais dan juga Rangga Almahendra. Di sini saya melakukan presentasi untuk mencari tahu terkait hubungan Konseling Lintas Budaya dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel. Masuk ke identitas novel, yang pertama ada tema. Jadi novel ini mengangkat tema hubungan antar manusia pasca tragedi 9/11 pada tahun 2001 silam yang terjadi di Amerika Serikat. Latar tempatnya dari novel ini sudah jelas, ada di New York dan juga Washington DC, Amerika Serikat. Untuk tokoh utama dari novel ini ada dua orang yang diberi nama penulis ini sendiri, yaitu Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Ada pula tokoh-tokoh yang disorot lebih oleh novel ini seperti Julia Collins atau Azimah Hussein, lalu ada Philippus Brown dan juga Michael Jones. Nah, novel ini bertujuan untuk menguak kebenaran di balik tragedi 9/11 serta memperjuangkan perdamaian di Amerika Serikat pasca tragedi tersebut. Yang selanjutnya masuk ke bab ketiga, yaitu budaya dan tokoh. Di sini para tokoh-tokoh ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang pertama ada tokoh utama dari novel ini sendiri, yaitu Hanum dan Rangga. Mereka berdua berasal dari Indonesia yang pergi ke Amerika untuk menunaikan pekerjaan. Mereka membawa nilai-nilai budaya dari Indonesia seperti ramah tamah, toleransi, dan juga menghargai sesama. Jadi pas setelah mereka sampai di Amerika itu kan lagi booming-boomingnya kebencian terhadap Islam pasca tragedi 9/11 dan mereka juga adalah seorang muslim. Jadi di sana mereka memakai nilai toleransi untuk tidak langsung menjudge orang-orang Amerika yang ada di sana, tapi mereka juga melihat bagaimana latar belakang dari para tokoh-tokoh lain yang memiliki kebencian terhadap agama mereka. Seperti itu. Lalu yang kedua ada Julia Collins, dan nama setelah beliau mu'alaf mengikuti suaminya berubah menjadi Azimah Hussein. Di sini di novel ini diceritakan bahwa beliau mengalami diskriminasi dan sempat juga mengalami krisis iman karena diskriminasi yang dilakukan oleh lingkungannya, termasuk orang terdekatnya sendiri, yaitu ibunya. Karena dia masuk Islam dan juga Azimah ini memakai hijab pada mulanya, maka orang-orang berpandangan buruk tentang dia. Dan Azimah pun mengalami krisis iman, lalu rasa diskriminasi, bahkan beliau sempat mengasingkan diri, menjauhi orang-orang yang ada di lingkungannya bersama anaknya. Namun setelah itu, lama-kelamaan beliau mulai menerima, dan bahkan setelah mengetahui kebenaran mengenai kematian suaminya, akhirnya beliau berani untuk mengungkapkan identitasnya keluar, bahwa saya adalah seorang muslimah. Yang selanjutnya ada Michael Jones. Michael Jones ini mengalami trauma pasca tragedi 9/11 karena istrinya meninggal ketika kejadian tersebut. Dan lingkungan Michael Jones ini yang mayoritas memang orang-orang yang sudah membenci muslim, apalagi ditambah dengan kejadian 9/11 di mana istrinya pun meninggal pada kejadian itu, akhirnya rasa kebencian Michael terhadap umat muslim semakin membesar. Walaupun nanti pada akhirnya ia setelah mengetahui kebenarannya dapat mulai menerima dan mengikhlaskan kepergian istrinya. Yang terakhir ada Philippus Brown, di mana Philippus ini tokoh yang menyimpan sebuah rahasia besar, karena dia adalah orang yang selamat pada kejadian 9/11, di mana ternyata penyelamatnya adalah seorang muslim. Namun karena lingkungannya yang sudah terlanjur membenci muslim, akhirnya ia pun menyimpan rapat-rapat rahasia tersebut. Siapa yang menyelamatkan dia, dan dari dia menyimpan rahasia itu, akhirnya semakin lama dia semakin menyimpan rasa bersalah yang semakin besar.
Karena ya dia tahu kebenarannya, tapi dia diam, membiarkan orang-orang menjudge Muslim sebagai umat yang tidak baik gitu bahasanya ya. Padahal dia tahu kebenarannya bahwa dia sendiri bisa selamat dari tragedi tersebut karena seorang Muslim. Itu. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke bagian komunikasi. Di dalam novel ini kita dapat menggambarkan secara garis besar bagaimana komunikasi yang terjadi di antara tokoh-tokoh dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Seperti pada awalnya dalam novel ini, setiap tokoh saling memiliki prasangka, saling memiliki hal negatif seperti merasa didiskriminasi ataupun berprasangka buruk terhadap umat lain atau menyimpan rasa bersalah yang besar. Lalu ada juga yang memperjuangkan kebenaran. Gimana caranya aku harus mencari tahu kebenarannya, seperti itu. Dari prasangka ini muncul pun juga konflik. Sempat terjadi demo terkait akan dibangunnya sebuah masjid kalau nggak salah ya di dalam novel ini, dan salah satu tokoh yang disorot yaitu Michael Jones pun ikut di dalam demo tersebut menolak pembangunan masjid yang dilakukan. Intinya pada saat itu konflik ini benar-benar besar, orang-orang pada ribut dan tokoh utamanya Hanum ya terpisah dari suaminya, terseret dalam demonstran, lalu akhirnya diselamatkan oleh Azima. Itu konflik kecilnya sih ya. Konflik besarnya tentang 9/11 tersebut, prasangka terhadap kaum muslim yang menyebabkan terjadinya 9/11. Di situ mulai memicu konflik antara orang-orang Amerika dan juga kaum muslim yang ada di sana. Mereka mendiskriminasi, mereka menghujat, mereka mengasingkan kaum muslim. Lalu pada akhirnya setelah kebenaran terkuak, dan di sini juga ada andil dari Philippus Brown sebagai orang besar di Amerika yang ikut menyampaikan bahwa beliau diselamatkan oleh seorang muslim, yang dimana orang yang menyelamatkannya itu ternyata meninggalkan seorang istri dan juga seorang anak. Akhirnya dari situ mulai muncul empati daripada orang-orang Amerika. Dan di situ pun mulai terbuka nih, sebagian orang Amerika ternyata tidak semua muslim seperti itu. Pada akhirnya kedamaian pun tercapai. Lama-lama label tentang buruknya kaum muslim mulai terhapus karena pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh Philippus. Yang selanjutnya dari sudut pandang konseling, kalau aku jadi konselor, apa yang akan aku lakukan ketika mendapati orang-orang seperti dalam tokoh? Yang pertama mungkin ada Azima, di mana dia didiskriminasi oleh lingkungannya karena perspektif lingkungannya yang buruk terhadap agama yang dianut oleh Azima. Di situ saya akan menguatkan dia, mengatakan bahwa selagi kamu benar nggak apa-apa loh. Kamu tetap percaya diri dengan apa yang kamu anut. Selagi kamu tidak bersalah, kenapa harus takut? Mungkin kalau disesuaikan dengan pada saat itu, tahun 2001 itu kan cukup ekstrim ya kebencian mereka, ibaratnya gitu. Bencinya tuh yang benci banget. Mungkin bisa disiasati dengan Azima yang berbaur dengan mereka tanpa menggunakan identitas muslim terlebih dahulu, namun tetap memegang kepercayaannya. Kalau Azima merasa ia terlalu takut untuk diketahui publik bahwa ia sudah masuk Islam. Namun kalau dia sebenarnya aku berani, cuman aku ngerasa nggak nyaman aja mereka setiap kali aku lewat diam-diam membicarakanku atau bagaimana. Di situ saya akan menguatkan bahwa selagi kamu tidak bersalah dan selagi kamu benar-benar percaya dengan apa yang kamu pegang, untuk apa takut? Biarkan orang lain membicarakanmu, asalkan kamu tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Pegang teguh pendirianmu, tetap berjalan lurus ke depan, dan terus berusaha, berjuang untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa aku itu tidak seperti yang mereka bilang, seperti itu. Lalu untuk tokoh kedua ada Michael Jones, di mana dia memiliki kebencian yang amat sangat terhadap muslim terkait kematian istrinya, walaupun sebenarnya dia sendiri nggak tahu apakah benar-benar kaum muslim itu seperti itu. Nah, di situ saya akan yang pertama sudah jelas memvalidasi perasaannya bahwa dia memang boleh bersedih terkait kepergian istrinya. Kita tidak disuruh kuat, kita tidak disuruh tidak menangis ketika kehilangan seseorang, apalagi yang sangat kita cintai. Saya validasi perasaannya, saya benarkan perasaannya, mengakui perasaannya bahwa dia sangat sakit, hatinya dia sangat sedih ketika ditinggal pergi istrinya terkait kejadian tersebut. Namun setelah itu saya juga memberitahu dia
bahwa kesedihannya itu relate, namun bukan berarti hanya karena dia sedih lantas dia memiliki hak untuk membenci suatu golongan. Padahal ibaratnya yang membuat dia sedih itu hanya beberapa orang dari golongan tersebut, tapi lantas dia langsung menjudge bahwa satu golongan itu buruk. Itu bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Mungkin saya akan seperti itu. Yang pertama udah jelas saya atasi traumanya dulu, gimana caranya dia supaya berdamai dengan keadaannya, gimana caranya supaya dia bisa mulai menerima dulu kepergian istrinya. Setelah itu baru saya beritahu tadi itu bahwa tidak lantas kamu memiliki hak untuk menjudge satu golongan. Lebih baik kamu cari tahu kebenarannya. Kalau memang kamu benar-benar cinta istrimu, kamu benar-benar ingin istrimu damai di sana, lebih baik kamu cari kebenarannya. Bagaimana di kejadian itu? Apakah benar lantas semua muslim itu jahat? Apakah benar lantas kamu memiliki hak untuk menghina, mendiskriminasi, bahkan mengasingkan orang-orang muslim? Seperti itu. Karena ternyata setelah saya cari tahu juga, pada kejadian itu memang muslim yang melakukan, orang yang mengaku muslim yang melakukan. Namun mereka itu ibaratnya kalau kita sebut ya kaum muslim yang menyimpang gitu. Jadi tidak lantas itu bisa membuat kita langsung berpikir bahwa oh semua kaum muslim itu seperti itu. Tidak, itu hanya segolongan kecil dari orang-orang muslim. Lalu yang ketiga ada Philippus Pro, yang mana dia memiliki rasa bersalah yang sangat berat terkait diamnya dia melihat lingkungan sekitarnya yang terus mendiskriminasi kaum muslim, padahal dia sendiri tahu bahwa yang menyelamatkan dia keluar dari gedung saat kejadian 9/11 itu adalah kaum muslim sendiri. Di situ kalau dia datang ke saya dan bercerita tentang masalahnya, saya akan membantu dia untuk menerima masa lalunya. Saya akui dia, mungkin kalau aku ada di posisimu, aku juga akan takut berbicara terkait kebenarannya, karena mayoritas manusia yang ada pada saat itu sangat-sangat membenci muslim, sedangkan aku memegang kunci kebenaran bahwa bukan muslim, bahkan yang menyelamatkan aku juga muslim loh gitu. Dan aku akan takut untuk berbicara kebenarannya, karena ya ibaratnya 1:100 kan. Aku validasi kenapa, bagaimana perasaannya, aku beri pernyataan bahwa ya sebenarnya kamu juga nggak salah-salah banget. Saya juga apresiasi mungkin kepada dia karena pada akhirnya setelah sekian lama dia menyembunyikan fakta tersebut, dia berani mengungkapkan kebenarannya kepada khalayak ramai. Di situ saya beri apresiasi, lalu saya akan mengatakan kepada dia bahwa bagaimanapun pada akhirnya kamu berani untuk mengungkapkannya. Kayak gitu. Jadi hapus rasa bersalahmu, atau mungkin kamu jadikan aja rasa bersalahmu sebagai pelajaran bahwa ternyata aku bisa loh untuk mengungkapkan kebenaran, biarpun aku harus menyembunyikan kebenaran itu dahulu sekian lama gitu. Pada akhirnya aku juga bisa kok mengungkapkan kebenaran. Sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang benar itu tidak semenakutkan itu loh gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Dan kesimpulan dari review novel kali ini adalah kita sebagai konselor atau mungkin calon konselor itu sebaiknya tidak langsung menjudge seseorang melalui perilakunya. Ibarat ada seseorang yang berperilaku kurang baik, lantas kita menjudge orang tersebut bahwa orang itu tersebut memang tidak baik, itu bukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan oleh konselor. Kita tetap harus melihat latar belakang orang tersebut, bagaimana lingkungannya, bagaimana budayanya dapat membentuk dia yang sekarang. Jadi latar belakang budaya dan lingkungan seseorang memang mempengaruhi bagaimana karakter dari seseorang itu akan terbentuk. Dan kita sebagai konselor harus melakukan konseling lintas budaya, karena kita tidak berhak untuk menjudge seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Kita tetap harus menyelidiki bagaimana latar belakang budaya dan juga lingkungan dari orang tersebut. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.